Ragam bahasa ilmiah adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks akademik dan ilmiah. Ini mencakup penggunaan aturan tata bahasa yang ketat, kosakata teknis yang khusus untuk subjek tertentu, dan struktur kalimat yang kompleks. Ragam bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan penelitian, temuan, teori, dan pemikiran ilmiah dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora. Ciri khas dari ragam bahasa ilmiah adalah fokus pada kejelasan, ketepatan, dan ketelitian dalam penyampaian informasi. Penulis atau pembicara bahasa ilmiah berusaha untuk mendokumentasikan temuan mereka dengan baik dan memberikan referensi untuk mendukung klaim mereka dan mengikuti norma-norma penulisan yang berlaku. Ini memungkinkan penelitian dan pengetahuan untuk dibagikan dan dievaluasi oleh komunitas ilmiah secara luas. Yang pertama, ketepatan dan keketahuan. Ragam bahasa ilmiah menekankan ketepatan, keketahuan, dan akurasi dalam penyampaian informasi. Setiap pernyataan didukung oleh bukti atau referensi yang jelas. Kedua, istilah teknis. Bahasa ilmiah menggunakan istilah teknis dan terminologi khusus yang relevan dengan bidang ilmu tertentu. Istilah tersebut sering dijelaskan atau didefinisikan dengan baik. Ketiga, tata bahasa yang ketat. Bahasa ilmiah mengikuti aturan tata bahasa yang ketat, struktur kalimatnya yang harus benar-benar gramatikal, dan kesalahan tata bahasa sering dihindari. Keempat, gaya penulisan formal. Ragam bahasa ilmiah memiliki gaya penulisan yang formal, netral, dan serius, menggunakan ekspresi emosi biasanya dihindari. Kelima, pengutipan dan daftar pustaka. Semua informasi yang berasal dari sumber eksternal dikutip dengan jelas dan ada daftar pustaka yang merinci semua sumber yang digunakan. Keenam, abstraksi dan pendahuluan yang jelas. Makalah atau artikel ilmiah biasanya dimulai dengan abstraksi yang merangkup inti dari penelitian. Pendahuluan menjelaskan konteks dan tujuan penelitian dengan jelas. Ketujuh, struktur yang terorganisir. Bahasa ilmiah yang mengikuti struktur yang terorganisir dengan bagian-bagian seperti pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang biasanya ada dalam tulisan ilmiah. Kedelapan, berlandasan bukti. Semua pernyataan dan klaim dalam bahasa ilmiah harus didukung oleh bukti-bukti atau data yang kuat. Pernyataan tanpa dukungan bukti seringkali dihindari. Kesembilan, tujuan akademik. Ragam bahasa ilmiah digunakan untuk berkomunikasi, penelitian, temuan, atau teori ilmiah kepada komunitas ilmiah dan akademik serta untuk menyebarkan pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu. Yang terakhir, penggunaan jurnal ilmiah dan konferensi. Bahasa ilmiah yang sering digunakan dalam artikel jurnal ilmiah dan dalam presentasi di konferensi ilmiah yang merupakan cara utama berbagi penelitian ilmiah. Yang pertama, ketepatan dan keketahuan. Ragam bahasa ilmiah dirancang untuk menyampaikan informasi dengan tepat dan jelas. Hal ini memungkinkan para ilmuwan dan peneliti untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami dengan benar gagasan dan temuan ilmiah. Kedua, mempromosikan objektivitas. Dalam bahasa ilmiah, penulis berusaha untuk tetap objektif dan bebas dari bias pribadi. Ini membantu menjaga kualitas peneliti dan mendorong evaluasi yang adil terhadap temuan ilmiah. Ketiga, memfasilitasi reproduksi penelitian. Bahasa ilmiah yang jelas memungkinkan peneliti untuk diproduksi oleh orang-orang lain. Ini penting dalam metode ilmiah karena memungkinkan verifikasi hasil penelitian. Keempat, pendukung komunikasi internasional. Karena banyak peneliti ilmiah dipublikasikan secara internasional, ragam bahasa ilmiah menciptakan bahasa yang umum dipahami oleh peneliti dari berbagai latar belakang bahasa. Kelima, membangun basis pengetahuan ilmiah. Bahasa ilmiah adalah alat untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan ilmiah dengan menggunakan terminologi yang tepat dan standar penelitian baru dapat terhubung
dengan penelitian sebelumnya dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Yang pertama, makalah penelitian. Sebuah makalah penelitian ilmiah mengikuti format khas yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, penelitian, hasil, pembahasan, dan daftar pustaka. Bahasanya cenderung formal dan berorientasi pada fakta dan bukti ilmiah. Kedua, artikel jurnal ilmiah. Artikel dalam jurnal ilmiah menggunakan bahasa yang sangat teknis dan disesuaikan dengan disiplin ilmu tertentu. Mereka sering mengandung rumus matematika, tabel, dan grafik sebagai bagian integral dari komunikasi ilmiah. Ketiga, presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah, penutur menggunakan bahasa yang jelas dan seringkali didukung dengan visual seperti slide PowerPoint. Mereka menyajikan penelitian, metode, dan hasil dengan rapi dan sistematis. Keempat, tesis atau disertasi. Tesis atau disertasi adalah dokumen panjang yang menggambarkan penelitian ilmiah yang mendalam. Mereka mematuhi struktur yang ketat dan menggunakan bahasa ilmiah yang sesuai dengan disiplin ilmu. Kelima, buku teks ilmiah. Buku teks ilmiah menyajikan materi akademik dalam bahasa yang sistematis dan sesuai dengan tingkat pemahaman yang diharapkan dari pembaca target, seperti mahasiswa universitas. Yang keenam, pidato di konferensi ilmiah. Pidato di konferensi ilmiah menggunakan bahasa formal untuk menyampaikan hasil penelitian kepada audiens ilmiah. Bahasa yang digunakan cenderung bebas dari selang atau ungkapan informasi. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.